Nah, maka kita masuk, apa itu namanya hambatan listrik atau resistansi. Ya. Ini sudah didefinisikan sejak 1700-an. Okay. Mengamati bahwa George Simon Ohm mengamati bahwa besarnya rapat arus listrik tadi J, tadi I per A tadi, ternyata besarnya proporsional terhadap medan listrik yang diberikan, terhadap voltase. Oke. Kenapa kok medan listrik bukan voltase? Ya sama aja, kalau saya memiliki sebuah kawat konduktor, ya, kabel sepanjang L di sini. Saya berikan voltase di kedua ujungnya. Oke. V. Ya. V-nya mungkin 1,5 volt, 2 volt, 3 volt pakai baterai, atau pakai aki 12 volt atau listrik 220 volt. Maka E-nya berapa? Ini adalah V per L. Ya. V dibagi M. Voltase yang diberikan dibagi panjang. Nah, jarak antar kedua. Oke. Nah, ini V dibagi L, ini kita sebut sebagai E. Ya, electric field, ada medan listrik yang mengarah dari muatan positif, keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif. Di dalam konduktor tadi ya. Ini kita sebut sebagai E. Oke. Nah, Ohm menemukan bahwa besarnya J atau arus listrik yang mengalir dibagi luas penampang konduktor, ya, J I per A tadi besarnya ternyata sebanding dengan E. Ya. Kalau E-nya kita naikkan, ternyata J-nya juga naik. Kalau E-nya kita turunkan, J-nya juga turun. Ya, E naik 2 kali lipat, J naik 2 kali lipat. E turun menjadi 1/5-nya, J juga menjadi 1/5. Oke, jadi ternyata secara linear. Nah, ini mengamati bahwa J proporsional terhadap E secara linear. Oke, maka ada konstanta proporsionalitasnya berapa. Nah, untuk konduktor dengan luas penampang A dan panjangnya L, potensial antara kedua ujung adalah delta V atau E kali L. Ya. V, E kalikan. Oke. Maka J sama dengan E dibagi rho. Ada namanya konstanta proporsionalitasnya disebut sebagai resistivitas. Ya. Seberapa resistif sebuah konduktor itu. Itu namanya E dibagi resistivitas. Atau kalau kita tata ulang, kita juga bisa gunakan resistivitas ini menjadi sebuah besaran namanya konduktivitas. Seberapa konduktor sebuah sebuah konduktor itu, seberapa konduktif sebuah konduktor itu ya. Maka kita bisa tulis di sini. Ya, J sama dengan E dibagi rho. Ya. J adalah I per A, E adalah delta V per L, rho ya tetap rho. Oke. Atau kita bisa tata ulang, jadi delta V sama dengan rho kali L per A dibagi I. Ya. Bahwa tegangan antara kedua kawat konduktor ini sebanding dengan rho, sebanding dengan L, panjangnya sebanding dengan A, dan sebanding dengan arus listrik yang mengalir. Oke. Nah, ini adalah konstan, sifat bahan ya. L juga, kalau L-nya tetap ya konstan, A juga konstan. Maka kita ingin tahu delta V dan I. Maka kita gabungkan. Apa ini konstanta yang menghubungkan delta V dengan I? Oke. Maka delta I-nya saya ubah ke sini menjadi delta V per I. Ya. Delta V per I sama dengan rho kali L kali A. Oke. Nah, kita definisikan bahwa delta V per I. Ya. Ketika saya berikan sekian, arusnya berapa? Ketika saya berikan tegangan sekian, arus yang mana berapa? Ini kita sebut sebagai resistor. Kita kenal sekarang ya. Resistivitas. Resistansi. Lambangnya adalah R. Oke. R sama dengan delta V dibagi I. Nah, ini yang kita tahu sejauh ini, kita sudah mengenalnya sebagai hukum Ohm. Ya. Kita sudah mengenalnya sudah sejak lama hukum Ohm. Ini dari mana asalnya ya? Dari tadi. Dari yang kita diskusikan tadi. Oke.
Sejauh ini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, cukup sederhana. Nah, ini nilai dari beberapa resistansi dari beberapa bahan. Oke. Semakin tinggi nilai resistansinya, maka dia semakin bersifat insulator. Ya. Semakin rendah resistansinya, dia semakin menjadi bersifat konduktor. Oke. Nah, resistivitas R-nya misalnya silver, ini sangat kecil resistivitasnya. Ya. Pangkat -8, artinya sangat konduktif sekali. Oke. Tembaga 1,7. Ini lebih konduktif dari silver. Emas lebih konduktif lagi 2,44. Ya. Tapi kenapa yang dipakai untuk instalasi listrik tembaga? Ya karena paling murah di antara semua ini ya. Aluminium ini sebenarnya lebih konduktif lagi. Tungsten juga lebih konduktif. Besi juga. Ya. Platinum, emas, perak ini mahal. Besi mudah berkarat. Aluminium prosesnya sulit. Ya. Tungsten titik didihnya sangat tinggi, jadi sulit untuk diproses. Oke. Nah, seterusnya. Di sisi lain, insulator-insulator ini pasti memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi. Ya. Sulfur 10/15, kaca 10/14, okay. Karet 10/13, dan seterusnya. Okay. Nah, nilai resistivitas dari konduktor ini ternyata dipengaruhi oleh temperatur. Ya. Semakin tinggi temperaturnya, umumnya resistivitasnya naik. Nah, pada rentang terbatas, resistansi tadi R meningkat dengan peningkatan temperatur secara linear. Ya. Jadi besarnya resistivitasnya adalah ρ0 kalikan 1 plus alfa dikali delta T. Ya. Sedangkan R tadi bagaimana? R rho, misalnya R0 ya, ρ0 L per A. Ya. R juga sama dengan rho L per A. Oke. Jadi R0 terhadap R ini rho L per A. Oke, L-nya sama, A-nya sama. Oke. Jadi rasio R 0 terhadap R sama dengan rho terhadap rho. Oke, maka kita bisa gunakan langsung. Bisa rho sama dengan rho 0 kali 1 plus alfa sekian-sekian, atau bisa juga langsung R. Ya. R sama dengan R0 kalikan 1 plus alfa T minus T. Oke. Kita sebut sebagai koefisien termal dari resistivitas. Ya. Nilainya ada beberapa. Sekitar di sini 3,8 kali 10 pangkat minus 3. Artinya setiap kenaikan 1 derajat Celcius, resistivitasnya naik 3,8 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, di antara nilai-nilai ini ada yang nilainya negatif. Ya. Silikon, germanium, karbon. Ya, artinya apa? Negatif artinya ketika temperatur naik, justru material tersebut menjadi semakin konduktif. Oke. Ini untuk kelas-kelas khusus yang kita sebut sebagai material semikonduktor. Agak spesial ya. Kalau untuk konduktor dan insulator umumnya ya sama, naik atau turun. Naik ya, temperaturnya naik, konduktivitasnya turun atau resistivitasnya naik. Oke. Nah, kenapa elektron bergerak menjadi kok ini di sini ya? Kok semakin turun tadi karena scatteringnya tadi ya, karena bergeraknya adalah random, terbentur-bentur ke sana kemari, maka VD-nya menjadi lambat. Oke. Nah, semakin temperaturnya naik, scattering oleh atom ini naik. Kenapa? Karena atomnya bergetar. Semakin temperaturnya tinggi, atomnya bergerak. Bergetar, ada fonon. Nah, semakin semua atom bergetar ini, semakin besar ya, kesempatan sebuah elektron untuk terpental, terscatter. Ya. Semakin besar scattering,
maka resistivitasnya akan semakin meningkat. Oke. Nah, tadi yang material biasanya I sebanding dengan seperti ini ya. I. Oke. Nah, ini kan linear antara I dengan P sifatnya linear dengan slope 1/n ya. Nah, material ini seperti ini kita sebut sebagai ohmik, bersifat sesuai dengan hukum Ohm ya. I sebanding dengan V. I per V sama dengan R. Oke. V per I ya. I per. Oke. Nah, konduktor misalnya dari berbagai jenis logam ini misalnya bersifat ohmik. Ada beberapa yang spesial case. Oke. Misalnya konduktor dari non logam, grafit atau karbon tadi bersifat non ohmik. Oke. Semikonduktor bahan seperti silikon, germanium ini alfanya bernilai negatif. Oke. Jadi semakin temperaturnya tinggi, justru resistivitasnya semakin rendah. Oke. Dan ada beberapa bahan khusus namanya bahan superkonduktor. Oke. Ini ada bahan khusus di mana nilai R-nya adalah 0. Benar-benar tidak ada resistansinya. Oke. Jadi kita punya 1,5 volt, kita alirkan dalam bahan superkonduktor, mau sejauh apapun dia tetap 1,5 volt tegangannya. Oke. Nah, ini pada beberapa material tertentu kita sebut sebagai superkonduktor, konduktivitas mendekati 0 di bawah temperatur tertentu. Oke. Di bawah temperatur kritis tertentu TC. Dan saat ini material superkonduktor TC-nya masih cukup rendah ya, di bawah 0 derajat. Di bawah 273 Kelvin. Ini paling tinggi 134 Kelvin dari bahan yang sangat rumit itu. Raksa, barium, kalsium, koper, oksida ya. Nah, kalau ada bahan superkonduktor bagaimana? Bahan superkonduktor itu menolak medan magnet. Jadi magnet bisa melayang di atas bahan superkonduktor. Oke. Ini contohnya magnetic levitation ya. Jadi dia melayang di atas superkonduktor. Oke. Nah, ini apa implikasinya kalau kita memiliki bahan superkonduktor pada suhu ruangan? Nah, saat ini bersifat superkonduktor hanya pada saat suhu dingin. Tapi kita lihat trennya di sini ya. Trennya semakin naik. Oke. Ini kalau sampai pada 300 Kelvin atau 25 derajat Celcius, maka akan banyak sekali aplikasi yang hemat energi ya. Contoh kawat-kawat ini kita pakai kabel pakai superkonduktor, maka tidak akan ada energi yang terbuang dari resistansinya. Ya, R-nya 0. Oke. Kita akan sangat hemat energi. Nah, nanti bahasan tentang superkonduktor kita ada di fisika materi. Oke. Sebuah termometer resistor dapat mengukur perubahan temperatur dari perubahan resistansi. Ya, tadi kita kenapa kok bisa mengukur? Ya, karena R tadi ya, R0 kalikan 1 plus alfa kali T minus T0. Oke. Nah, kalau dengan demikian, kalau ada perubahan temperatur, pasti ada perubahan resistansi. Ya. Maka ini digunakan sebagai termometer salah satu aplikasinya. Termometer berbasis resistor. Oke. Nah, misalnya terbuat dari platinum. Resistansi awalnya adalah 50 ohm. Oke. Pada T0 20 derajat Celcius. Oke. Nah, kita ingin gunakan untuk mengukur titik didih dari minyak sawit. Ya. Kita masukkan dalam minyak sawit yang mendidih, ternyata nilai resistansinya menjadi R-nya menjadi 76,8 ohm. Ya. Sedangkan saat membeku, resistansinya menjadi R2 48,5 ohm. Ya.
Jika nilai alfa dari platinum adalah sekian, tentukan titik leleh dan titik didih minyak sawit. Oke. Maka kita bisa gunakan tadi ya, rho sama dengan rho 0 atau R sama dengan R0, terserah Anda mau pakai apa. Ya, kita pakai rho sama dengan rho 0, 1 plus alfa T kali T. Maka kita tata ulang persamaannya ya. Rho dibagi rho 0 sama dengan 1 plus alfa T minus T0. Gini ya. Atau, nah ini satunya kita pindah sana. Ini menjadi min 1 ya. Atau rho per 0 min 1 sama dengan alfa T minus T0. Oke. Nah, alfanya kita bisa pindah ke sana. Jadi seper ya. Rho per 0 min 1 per alfa sama dengan T minus T0. Nah, kita dapatkan sini. Maka tata ulang lagi T sama dengan T0 plus rho per rho 0 minus 1 dibagi alfa. Oke. Nah, ini kita juga Opo, Mak? Mak. Opo. Oke. Karena R proporsional dengan rho, maka bisa juga T sama dengan T0, R per R0 minus 1 dibagi alfa. Maka dari data tadi titik lelehnya adalah R-nya pada saat leleh adalah 46,5. Ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. T leleh sama dengan 20 plus 24,5 bagi 50 kurang 1 bagi sekian. Oke. Nah, maka kita dapatkan titik leleh atau titik beku dari minyak sawit tersebut adalah 12 derajat Celcius. Kalau titik didihnya berapa? Ya, 20 plus 76,8 per 50 dikurangi 1 dibagi alfa. Kita dapatkan 157 derajat Celcius. Oke. Gitu ya.